Selamat siang pemirsa, saya Ditya Zahra yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya dalam Bogor Report. Pembangunan jembatan otista dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan ditutupnya jalur utama tersebut. Hal ini sangat disayangkan bagi para pengguna jalan dan juga para pejalan kaki. Jembatan tersebut ditutup untuk memperlancar arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Telah ada rekan kami Virginia Savana yang telah berada di lokasi. Jembatan ini dibangun dengan tujuan sebagai pengembangan kota Bietenzorg, Bogor saat itu. Herman Thomas Karsten sebagai ahli planolog atau arsitek asal Hindia Belanda saat itu dengan tangan dinginnya membangun jembatan. Semula, kawasan itu hanya terdapat aliran sungai Ciliwung yang saat ini membentang tepat di bawah jembatan. Baik, selamat siang pemirsa. Sekarang saya berada di lokasi Jalan Tol Iskandar Dinata. Dapat kita lihat di belakang saya nampak terlihat sejumlah kendaraan alat berat dan juga para pekerja yang sedang merevitalisasi jembatan otista. Juga dapat kita lihat ada pembatas jalan yang bertujuan untuk menghalau para pengendara untuk melewati jembatan otista tersebut. Jembatan otista sendiri diperkirakan pertama kali dibangun pada 1920 lampau. Kemudian diperlebar dan mengikuti perkembangan. Dengan demikian, jembatan otista sudah berumur 103 tahun. Pelebaran pertama dilakukan pada 1970 silam dengan menambah sisi kanan dan kiri jembatan dengan struktur baru dan penguatan. Dengan demikian, sudah ada dua struktur bangunan yang berbeda dari jembatan otista. Jembatan otista ini awalnya kawasan jembatan Trugueg yang merupakan ahli botani saat itu dan dibangun oleh Herman Thomas Karsten, seorang planolog atau arsitek asal Hindia Belanda saat itu. Dalam rencananya, Karsten ingin merubah dan mengembangkan kawasan timur dan utara Bietenzorg, di antaranya kawasan Taman Kencana, Sempur, serta Jalan Pajajaran. Diikuti penataan kampung di sekitar jembatan otista membuat lokasi tersebut jadi pusat Bogor pertama. Karsten pun termasuk salah satu arsitek pro pribumi dengan adanya jembatan otista, membuat jalur transportasi di Bietenzorg tersambung dan menjadi ramai. Proyek pertama yang dibangun setelah adanya jembatan ini adalah RSPMI, disambung perumahan di sepanjang Jalan Gunung Gede, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Pajajaran, sampai kawasan Sempur yang menjadi perumahan bagi tentara. Atas peran jembatan otista pula, Bietenzorg menjadi terus berkembang sampai akhirnya menjadi kota Bogor seperti saat ini. Kalau menurut kami masyarakat di sini dibilang menghambat ya ada. Terus kendala daripada aktivitas juga ada. Jadi agak seimbang lah gitu, karena mungkin ini kan kebutuhan jembatan ya, bukan program pemerintah yang jelaskan. Mengingat usia dan kebutuhan, maka pada 1977 dilakukan revitalisasi jembatan dengan menambahkan struktur baru dan tidak membongkar struktur awal jembatan atau mempertahankan struktur awal jembatan. Dengan demikian, jembatan otista telah menjadi saksi sejarah berdirinya kota Bogor dan perkembangan serta kemajuan seperti saat ini. Baik pemirsa, kira-kira apa yang sedang terjadi di jembatan otista belakangan ini? Untuk berita selanjutnya silakan simak terus di program News Bogor Report. Aqua yang 100% murni dan terasa dingin tanpa perlu didinginkan. Kalian kenapa? Kok kelihatannya bete banget sih? Iya nih, bosan banget kita. Pengen ngemil yang manis-manis. Aku punya cemilan loh.
Deka Mini Water Bites ini banyak variannya loh, ada rasa coko-coko, ubi, dan lain sebagainya. Deka Mini Wafer Bites, crispy on the outside. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan berita terperinci dan terpercaya dalam Bogor Report. Tadi telah disampaikan oleh rekan kami Virginia Savana terkait situasi terkini dari Jembatan Otista. Kita juga telah melihat bagaimana sejarah singkat mengenai jembatan tersebut. Berita selanjutnya mengenai proses pembuatan Jembatan Otista. Jembatan Otista yang terletak di Kecamatan Bogor Tengah merupakan salah satu titik kemacetan di Kota Bogor dan menjadi bottlenecking sehingga memerlukan pelebaran jembatan untuk memperluas arus lalu lintas. Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan bahwa selama penutupan jalan akan ada pengalihan arus lalu lintas bagi kendaraan dari arah Tugu Kujang yang tidak bisa langsung menuju ke arah Lawang Surya Kencana. Bima Arya juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan angkutan umum seperti Damri dan juga Transpakuan untuk melakukan pengalihan rute selama penutupan jalan berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan kami sajikan untuk Anda. Penutupan jalan pada saat pembangunan Jembatan Otista ini tentu akan berdampak pada kemacetan lalu lintas di sekitar area tersebut. Namun dengan adanya rekayasa lalu lintas dan koordinasi yang baik antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat diharapkan dampak tersebut diminimalisir dan proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jembatan Otista. Kali ini saya akan melakukan investigasi mengenai pembangunan Jembatan Otista ini. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau proses pembangunan Jembatan Otista di Jalan Otista, Kota Bogor. RK menyebut Jembatan Otista akan menjadi ikon baru Kota Bogor. Bapak RK juga sempat mengoreksi desain jembatan. Ia meminta tembok pembatas pada sisi kanan dan kiri jembatan. Adapun juga dibangun lebih indah. Ia juga meminta agar ada pemasangan lampu berbentuk klasik agar Jembatan Otista terlihat estetik. Sejauh yang saya tahu, ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Kota Bogor untuk mengurangi efek kemacetan yang terjadi di beberapa titik di jalan-jalan utama Kota Bogor. Untuk pekerjaan kita ini menginjak ke minggu ke-21, dimulai dari bulan Mei, awal bulan Mei sampai dengan tanggal 10 September ini, minggu ke-21, ada di 45,32 bobot realisasi dan untuk rencananya di 35,66%. Jadi alhamdulillah kita mencapai bobot positif di 9,66%. Kalau hambatan jelas ya, karena proyeknya revitalisasi, artinya mengganti jembatan lama ke konstruksi baru, adanya beberapa utilitas yang melintasi jembatan lama yang harus kita relokasi, seperti kabel PLN, pipa PDAM, juga kabel-kabel optik, internet provider. Anggaran yang pada saat pengumuman lelang ini 52 miliar, kita dalam pelelangan menawar dengan 49 miliar. Diketahui revitalisasi Jembatan Otista sendiri sudah mulai ditutup pada Senin 1 Mei 2023 hingga 8 Desember mendatang. Dilansir dari detik.com, proyek pembangunan Jembatan Otista bersumber dari dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, berkisar senilai 52 miliar rupiah. Kontraktor yang memenangkan proyek ini adalah PT Mina Fajar Abadi dengan masa kerja selama 235 hari kalender. Baik pemirsa, kira-kira apa yang melatar belakangi dari revitalisasi ini dan dampak apa yang akan ditimbulkan
Semuanya akan kami kupas setelah jeda berikut ini. Kamu hanya perlu hati untuk membantu mereka. Semua kebaikan berawal dari dalam. Semangat untuk yang kamu suka. Kamu kenapa? Gak tau nih, ngantuk banget, malam lupa tidur. Nih, aku punya minuman yang pas buat kamu. Nescafe. Wih, boleh tuh. Seger banget. Nescafe, kopi kemasan ala kafe. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan berita cepat dan terpercaya dalam Bogor Report. Berita selanjutnya masih dengan seputar Jembatan Otista. Latar belakang dari pembangunan Jembatan Otista ialah karena jembatan tersebut menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Semenjak diberlakukannya SSA atau sistem satu arah, jembatan tersebut menjadi bottleneck dan kerap menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Untuk informasi selengkapnya akan kami sajikan untuk Anda. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Divya Zahra melaporkan dari studio. Terima kasih dan sampai jumpa. Revitalisasi jembatan ini dilakukan karena tidak hanya berdampak terhadap perubahan arus lalu lintas, tetapi juga berdampak terhadap para pelaku UMKM yang berlokasi di Jembatan Otista, bukan hanya di dekat pembangunan. Komisi 4 DPRD Kota Bogor telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor. Ahmad Saiful menuturkan, Komisi 4 DPRD Kota Bogor berharap agar pemerintahan Kota Bogor tidak hanya fokus kepada kajian teknis semata. Namun, pemerintah Kota Bogor pun harus mengkaji dampak ekonomis para pelaku usaha, bukan hanya di Jalan Otista saja. Dari penyampaian yang disampaikan OPD terkait dampak ekonomi di minggu pertama pembangunan pelaku usaha mengalami penurunan omset hampir 60%. Namun, seiring adanya rekayasa lalu lintas dan solusi lainnya, angka ini terus menurun, katanya. Ia pun meminta pemerintah Kota Bogor segera mengambil langkah cepat dan strategis serta solutif dalam persoalan ini, dengan mengkaji dan mengkalkulasi apa yang tadi disampaikan oleh dinas terkait bahwa ada potensi dampak kerugian bagi pelaku usaha di Kota Bogor. Jembatan Otista memiliki peran penting bagi masyarakat Kota Bogor. Selain sebagai lalu lintas utama, Jembatan Otista juga memiliki tempatnya tersendiri di hati masyarakat Kota Bogor. Harapan saya emang bersyukur ya ada yang pelebar jalan ini nanti, jadi dulu yang pernahnya macet, jembatan ini kan mudah-mudahan lancar ke depannya gitu ya untuk masyarakat yang atas ya. Kalau jembatan ini ya yang saya inginkan memang bagus ya, lebarkan dulu kan agak menyempit supaya nanti lancar kendaraan lalu lintas kemana aja gitu ya. Terus harapan saya untuk masyarakat seluruh gitu ya, jadi enak pakainya gitu kalau bisa jalan, nggak ada keluhan gitu, sama supir juga angkot yang di sini gitu. Nantinya ya harapan gitu ya mudah-mudahan ya, untuk kedepannya juga gitu terus lancar.
Seperti itulah tanggapan-tanggapan masyarakat Kota Bogor terkait revitalisasi jembatan otista ini. Marilah kita jaga bersama-sama cagar budaya ini agar tidak tertelan oleh zaman. Baik permisa, apakah proyek revitalisasi ini akan selesai sesuai perkiraan atau malah lebih dari perkiraan? Dan apakah jembatan otista ini akan terus mengalami kemacetan? Saya Virginia Savana dan penata gambar Nabhan Alwi Arifki serta semua kru yang bertugas melaporkan dari Jalan Oto Iskandar-Dinata. Terima kasih telah menunggu kami dalam program News Bogor Report. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.